Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini. Untuk maksud tersebut, saya mengajak saudara sekalian mulai dari saat ini dan sepanjang perjamuan kudus ini berlangsung untuk terus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib itu dengan iman dan keyakinan bahwa Yesus mati supaya saudara hidup, Yesus menderita supaya saudara berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib itu supaya saudara sehat dan sembuh. Karena itu marilah datang dengan hormat, dengan iman dan ucapan syukur. Ambillah perjamuan Tuhan untuk kesukaan saudara dan bertelurlah mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa. Apabila sampai saat ini saudara merasa bahwa ada sesuatu yang menghalangi saudara untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, apabila saudara merasa tidak ada damai sejahtera karena ada dosa yang belum saudara bereskan, maka sekarang marilah kita berdoa bersama-sama membereskan semuanya di hadapan Tuhan sehingga kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan damai sejahtera. Mari kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Yesus berfirman, marilah kepadaku. Allah Bapa yang penuh kasih karunia, Kami mengakui bahwa kami telah berdosa dan menyimpang dari jalan-Mu seperti domba yang tersesat. Kami seringkali mengikuti keinginan hati kami sendiri. Kami telah menyakiti hati-Mu dan melanggar firman-Mu. Kami telah mengabaikan dan lalai melaksanakan tugas-tugas kami sebagai orang percaya. Ya Bapa, ampunilah kami. Genapilah janji-Mu ya Tuhan, bahwa apabila kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil, sehingga Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar dan penuh dengan sukacita. Sementara kami mengambil roti dan anggur ini, kiranya hidup kami dipenuhi oleh kepenuhan Yesus Kristus dan bertumbuh seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara sekalian, perintah tentang perjamuan kudus. Yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Bapa, dalam nama Yesus, tumpangkan tanganmu pada roti dan anggur ini Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus, tumpangkan tanganmu di atasnya supaya kami dapat mengalami lagi mujizat Tuhan melalui perjamuan kudus pada hari ini. Ubah semuanya menjadi berkat bagi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Roti ini yang Yesus pecah-pecahkan untuk menolong kita semua, untuk kita mengerti bahwa tubuh Yesus dipecahkan supaya hidup kita utuh kembali. Hidup kita sudah rusak karena dosa. Hidup kita sudah terpecah-pecah karena dosa. Mungkin juga ada para pemirsa sekalian yang rumah tangganya terpecah oleh karena dosa. Mari kita percaya hari ini bahwa Tuhan akan menolong kita semua untuk kita benar-benar mengerti bahwa kasih dan anugerah Tuhan, Yesus mati di kayu salib supaya kita utuh kembali. Haleluya. Cawan seperti ini yang Tuhan berikan kepada kita, ia mengatakan tadi dalam firman Tuhan yang saya baca bahwa anggur ini adalah anggur darah Yesus, darah perjanjian. Maksudnya apa saudara sekalian? Ketika ia memberikan perjamuan kudus kepada para muridnya, ia mau supaya firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu mendarah daging dalam kehidupan para murid. Oleh karena itu, ketika ia memberikan anggur ini kepada para murid, ia memberikan anggur ini supaya para muridnya mendarah daging dengan janji-janji Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam firman-Nya, baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mari kita ingat kepada janji Tuhan hari ini, bahwa Tuhan mau membuat hidup kita lebih diberkati lagi, lebih sehat lagi melalui perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yesus mati supaya engkau hidup. Yesus menderita supaya engkau bahagia. Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus mati supaya. Mari kita mengangkat roti dan cawan ini dengan iman. Mari fokuskan mata kita kepada Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk hidup kita, dan terus mengingat Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka supaya kita sehat, di kayu salib itu supaya kita sehat dan sembuh. Khusus sekarang pada perjamuan kudus di rumah masing-masing yang saya pandu ini, mari kita percaya Yesus terluka di kayu salib supaya kita sehat dan sembuh dan lepas dari malapetaka, dari virus yang sekarang sedang menyerang seluruh dunia. Ambillah dengan iman, makan dan minumlah
dalam nama Yesus. Mari bersama dengan saya, saudara-saudara sekalian, berdoa sekarang. Saya berharap bahwa semua sudah mengikuti perjamuan kudus online ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pemirsa sekalian. Mari kita minta satu hal saja kepada Tuhan. Tuhan, buatlah besok virus ini dilenyapkan oleh Tuhan dari muka bumi. Kami sadar Tuhan bahwa kami sudah berbuat dosa. Kami sudah lalai melaksanakan firman Tuhan. Beri anugerah kepada kami sekarang. Beri kami di lidah kami sekarang berdoa supaya Tuhan memulihkan bumi ini, memulihkan seluruh umat manusia, membuat kami semua mengalami pemulihan dan kesembuhan. Lindungi kami semua saudara kami yang mengikuti program perjamuan kudus online ini. Untuk dengan darah Yesus kami mengalami liputan kuasa, mujizat, kuasa kesembuhan dari Tuhan. Mari masing-masing berdoa sekarang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan saya kita membaca, mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan segenap sidang jemaat di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Saudara ikut saya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk selesainya perjamuan kudus ini. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk mengikuti perjamuan kudus secara online. Kami berdoa supaya seluruh jemaat mengikuti, semua pemirsa yang mengikuti upacara ini Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kami masih punya pengharapan ke depan. Dan bukan hanya punya pengharapan ke depan, kami yakin benar bahwa melalui doa saudara-saudara kami di seluruh dunia yang sedang merayakan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung ini, kami percaya bahwa semua saudara kami yakin benar dan doa kami dijawab oleh Tuhan, dan bahwa besok, lusa, semua masalah kami sudah diangkat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami kembali dalam program Berita Pengharapan.
Dan pada hari Minggu ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian berita pengharapan yang baru. Sepanjang bulan ini saya akan menyampaikan kepada saudara sekalian berita pengharapan yang agak berbeda, yaitu pengharapan dalam rumah tangga. Sesuai dengan tahun gereja, jadwal di gereja JKI Kidbat Baru Batak. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, bahwa oleh anugerah-Mu kami akan mengalami pemulihan, pengharapan baru dalam rumah tangga, dan sesuatu yang luar biasa akan Tuhan buat dalam rumah tangga kami dalam waktu ke depan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membaca ayat yang ke-9. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Ini bicara tentang Yesus yang menciptakan anggur baru dalam pesta pernikahan di Kana. Apa yang paling penting kita petik dari sini? Mengapa saya baca kok ayat yang bagian terakhir tentang mujizat ini? Membukakan mata kita bahwa ketika kita baru menikah, ketika kita baru mulai tahun-tahun pertama menikah, biasanya memang kita belum mengalami satu rumah tangga yang penuh kebahagiaannya, yang sempurna kebahagiaannya. Tetapi kalau sudah benar-benar mengikut Tuhan, maka kemudian yang terbaik datang terakhir. Haleluya. Mari kita belajar di firman Tuhan ini. Langkah-langkah apa yang harus kita ikuti supaya kita mengalami mujizat yang luar biasa yang dialami oleh pengantin baru di Kana ini. Yang pertama ialah ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kunci nomor 1 ialah undanglah Yesus bukan hanya ke dalam hati saudara, tetapi ke dalam semua segi dalam rumah tangga kita. Karena apa? Ya, semua rumah tangga pasti melewati, saya tidak mengatakan hal negatif saudara sekalian, bukan membuat saudara takut, terutama yang mau menikah. Ya, maksud saya ialah kita akan melewati juga badai dan gelombang. Ya, sehingga sudah mendengar misalnya banyak saudara-saudara kita yang baru menikah memasuki masa-masa sulit di mana kita melewati badai dari virus. Jadi saya ingin menolong kita dalam keadaan seperti sekarang, begitu mudahnya terjadi kesalahpahaman di mana kita terus biasanya jarang bersama-sama di rumah. Dua-dua suami istri, kalau kami di Batam ini saudara sekalian, dua-dua suami istri bekerja supaya bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk nanti mimpinya adalah bisa punya rumah sendiri. Tetapi sekarang membuat apa? Dua-dua di rumah. Kehidupan kita mengandalkan bantuan sosial dari RT, RW, dari pemerintah. Begitu mudahnya terjadi apa? Kapal rumah tangga kita kandas. Tetapi kuncinya kata firman Tuhan tadi, mari kita mengundang Yesus ke dalam
pesta perkawinan kita. Mulailah dengan Yesus, mulai dengan mengundang Yesus. Maka kalau kita Yesus adalah perahu kita buktikan bahwa para murid juga ketika dihantam badai, mereka aman karena ada Yesus di sana. Dan walaupun mereka satu kali mereka kena angin sakal mirip dengan badai juga, tetapi karena mereka adalah murid Yesus, mengingat Yesus, maka Yesus datang menjumpai mereka berjalan di atas air, berjalan di atas masalah yang sedang mereka hadapi. Oleh sebab itu, pesannya sekarang ialah mari kita mengundang Yesus dan terus-menerus memberi tempat, memberi hormat, takut akan Tuhan dalam rumah tangga saudara sekalian. Dengan demikian pasti sudah menang melewati segala masalah. Di sini kalau tidak ada Yesus di situ, fatal saudara sekalian. Rumah tangga itu bisa bubar, memalukan karena kehabisan anggur. Dan tapi puji Tuhan, karena Yesus ada di situ, maka mereka mendapatkan anggur terbaik berlimpah-limpah. Kalau sudah baca dalam terjemahan yang lain, mereka katakan bahwa jumlah air yang diubah menjadi anggur itu sebanyak 600 liter. Setahu saya satu drum minyak tanah itu 200 liter. Artinya apa? 3 drum. Saya membayangkan, saya suka membayangkan begitu. Kalau undangannya 300 orang semuanya, berarti satu orang minum 2 liter. Saya menantang saudara sekalian yang menyaksikan program ini. Nanti besok belilah minuman soft drink yang 1,5 liter itu, minum sekaligus. Saya tidak bisa bayangkan saudara sekalian. Ini anggur yang terbaik, satu orang minum 2 liter. Itu sampai puas. Begitu juga rumah tangga saudara. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan dalam rumah tangga saudara sekalian, saudara akan melihat berkat Tuhan melimpah Ia curahkan. Begitu juga harapan kita dalam suasana sekarang. Di depan sana ekonomi rumah tangga kita semua dipulihkan Tuhan, dan Dia berikan berkat yang berkelimpahan. Ya, kita bisa menjadi saksi Tuhan bahwa bila kita hidup dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan segala kelimpahannya. Bukan cuma uang, bukan cuma barang, bukan cuma harta, tetapi juga termasuk apa? Kesehatan yang lebih baik. Ya, rumah tangga yang lebih berbahagia depan sana. Tuhan akan berikan kepada saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar ini. Kami ingin mengundang Yesus dalam rumah tangga kami, menjadikan Yesus Tuhan dan Raja, pemimpin, kepala keluarga dalam rumah tangga kami, sehingga kami mengalami kelimpahan kebahagiaan, sukacita, dan mujizat Tuhan dalam rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.